Dari tahun 1983, pasal 25 terdiri dari 6 ayat dan pasal 26 terdiri dari 5 ayat. Yang penjelasannya pada pasal 25 ayat 1 adalah perkataan suatu dalam ayat ini dimaksud bahwa suatu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak. Yang ayat kedua yaitu batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 bulan sejak diterbitkan suatu ketetapan. Pada penjelasan pasal 26 ayat 1 yaitu terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu. Pada tahun 1994 yang ada amandemennya hanya pasal 25 saja, tidak ada pasal 26. Yaitu yang penjelasannya pada ayat 1 adalah apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada amandemen dari tahun 2000 yang mana ketentuan pasal 25 ayat 3, 4, dan 5 diubah sehingga keseluruhan pasal 25 berbunyi sebagai berikut. Yang ayat 3 berbunyi, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Yang ayat 4 berbunyi, keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang kelima berbunyi, tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal. Selanjutnya ada amandemen dari tahun 2007 yang mana pasal 25 bertambah menjadi 10 ayat dan pasal 26 tetap menjadi 5 ayat. Pada tahun 2008 dan 2009 pasal 25 dan pasal 26 tidak ada perubahan. Pertama, saya akan menjelaskan pasal 26A. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 26A berbunyi 1. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 2. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain mengatur tentang pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. 3. Apabila wajib pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, proses keberatan tetap dapat diselesaikan. Wajib pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh wajib pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. Penjelasannya, ayat 1 cukup jelas, ayat 2 agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya. Dalam tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur antara lain, wajib pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Dan untuk tahun 1994, 2000, 2008, 2009 untuk pasal 26A tidak ada perubahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pasal 27. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, pasal 27 berbunyi, ayat 1, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Ayat kedua berbunyi, putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Ayat ketiga berbunyi, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Ayat 4 dihapus. Ayat 4A,
berbunyi, apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan. Ayat kelima dihapus. Ayat kelima A berbunyi, dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, ayat 3A atau pasal 25 ayat 7. Atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Ayat 5B berbunyi, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5A tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 1A. Ayat kelima C berbunyi, jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Ayat 5D, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ayat 5 berbunyi, Badan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dalam pasal 23 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Penjelasannya, ayat pertama cukup jelas, ayat kedua cukup jelas, ayat ketiga cukup jelas, ayat keempat dihapus, ayat keempat A cukup jelas, ayat kelima dihapus, ayat kelima A. Ayat ini mengatur bahwa bagi wajib pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Ayat 5B cukup jelas, ayat 5C cukup jelas, ayat 5D dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut, di samping itu wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dan ayat 6 cukup jelas. Untuk pasal 27 ada perubahan di tahun 1994. Ketentuan pasal 27 ini diubah atau ditambah dengan 3 ayat, sehingga pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut. 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat 2, sebelum Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak yang putusannya bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Ayat ketiga, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Ayat keempat, putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Ayat kelima, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Ayat keenam, susunan, kekuasaan, dan acara Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Penjelasannya, ayat 1 sampai dengan 6 tersebut cukup jelas. Namun di tahun 2000 ada perubahan kembali untuk pasal 27. Ketentuan pasal 27 ayat 2, ayat 3, dan ayat 6 diubah. Serta ayat 4 dihapus.
sehingga berbunyi: 1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak dengan keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat 2. Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan putusan tata usaha negara. Ayat ketiga. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan tersebut. Ayat keempatnya dihapus. Ayat kelima, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Yang keenam, Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 23 ayat 2 diatur dengan undang-undang. Penjelasan tersebut ayat ke-1 cukup jelas, ayat kedua cukup jelas, ayat ketiga cukup jelas, ayat keempat dihapus, ayat kelima cukup jelas, ayat keenam cukup jelas. Maka pasal 27 di tahun 2008 dan 2009 tidak ada perubahan kembali. Pasal 27 huruf A. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima, sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya, selama 24 bulan. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembukuan di bab 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu ayat 1, di mana di situ adalah pasal 28. Namun saya tidak akan membahas tentang ayat 1. Saya akan membahas tentang ayat 6. Perubahan terhadap pembukuan dan atau tahun buku yang harus mendapatkan persetujuan oleh Jenderal Pajak. Pada dasarnya, metode pembukuan harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan dan penghasilan biaya, metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, metode pembukuan bisa saja berubah dengan persetujuan Jenderal Pajak. Tetapi, perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas. Taat asas sendiri adalah pembukuan harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dapat meliputi perubahan metode kas ke akrual atau sebaliknya. Contoh, wajib pajak dalam tahun 2002 menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jika dalam tahun 2003 wajib pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, wajib pajak harus meminta persetujuan dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya tahun buku tersebut, dengan menyebutkan alasan kenapa ingin mengubahnya. Jadi harus memberikan alasan yang benar-benar tepat dan masuk akal. Kenapa kita harus mengubah wajib pajak itu? Pengubahan wajib pajak, dan juga kita harus tahu akibatnya, akibat dari perubahan tersebut. Pasal 29 terdiri dari 4 ayat. Yang pertama berbunyi, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat kedua berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan petugas, pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Ayat ketiga berbunyi, wajib pajak yang diperiksa harus mempunyai 3 poin. Yang pertama, memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak. Poin kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberikan keterangan yang diperlukan. Ayat keempat berbunyi, apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan
oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pasal 9, dari tahun 1983 sampai tahun 2000 tidak ada perubahan. Pada tahun 2007, di antara pasal 29 dan 30 disisipkan satu pasal, yakni pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut. Terhadap wajib pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan penyampaian surat pemberitahuan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang poin A, surat pemberitahuan tahunan wajib pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B, atau poin B, terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor. Pasal 29A dari tahun 2007 sampai 2009 tidak ada perubahan. Pasal 30. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan terhadap ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf B. Dan pasal 31. Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 30. Terhadap orang atau badan yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak bersedia memberi kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat-tempat atau ruangan-ruangan tertentu yang diduga disimpan di dalamnya pembukuan, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan, sehingga pembukuan, dokumen-dokumen, catatan-catatan yang diperlukan tidak dapat diperoleh, maka wajib pajak dianggap menghalang-halangi pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melakukan tindakan penyegelan terhadap penyegelan tempat atau ruangan-ruangan tertentu yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen guna mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen tersebut. Pasal 31. Untuk terlaksananya keseragaman, ketertiban, dan kesatuan tindakan pelaksanaan pemeriksaan perlu diatur ketentuan dan tata cara dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994. Ketentuan pasal 31 ada perubahan sehingga menjadi bunyi sebagai berikut. Tata cara pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di pasal 31 penjelasannya sudah cukup jelas. Dan untuk pasal 30 pada tahun 1994 tidak mengalami perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Ketentuan pasal 31 diubah sehingga keseluruhan pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Pasal 31, tata cara pemeriksaan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan untuk pasal 30 tidak mengalami perubahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 30, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyelenggaraan tempat atau ruangan tertentu serta bergerak dan atau tidak bergerak apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajiban sebagai yang dimaksud. 2. Tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan untuk pasal 31 juga mengalami perubahan yang berbunyi 1. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 2. Tata cara pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 3. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak tidak mematuhi kewajiban bagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan. Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Penjelasan pada pasal 30 dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat 3 huruf B, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya
Wajib pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Wajib pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat ruangan dan barang bergerak dan atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku catatan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruangan, dan barang bergerak dan atau tidak bergerak. Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku catatan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lainnya yang memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, dan ditukar atau dipalsukan. Untuk penjelasan pasal 31 pada tahun 2007, ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada wajib pajak dan menanggapi temuan hasil pemeriksaan dalam tata cara pemeriksaan tersebut, antara lain mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak dan memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hak wajib pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan. Hasil pemeriksaan tidak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Dan untuk ayat 3 sudah cukup jelas. Lanjut, Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. Pada tahun 2008 pasal 30 dan pasal 31 tidak ada perubahan. Dan untuk Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 2008 tahun 2009 juga tidak ada perubahan untuk pasal 31 dan 30. Pasal 32 ayat 1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal 1. Badan oleh pengurus. 2. Badan dalam pembubaran atau palet oleh orang atau badan yang dibebani dalam pembebasan. 3. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. 4. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampuannya. Ayat 1 menjelaskan, dalam undang-undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terhadap badan dalam pembubaran, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya guna melakukan tindakan hukum, melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut. Ayat 2, wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. Ayat 2 menjelaskan pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini harus dengan pembuktian bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi dan atau secara renteng. Ayat 3, orang atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 3 menjelaskan, ayat ini memberikan pelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk minta bantuan orang lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material secara pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Pasal 33. Pembeli atau menerima jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Pasal 33 menjelaskan
Sesuai dengan prinsip pembayaran pajak untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab berenteng atas pembayaran pajak yang terhutang apabila ternyata bahwa pajak yang terhutang tersebut tidak dibayarnya. Nomor 9 tahun 1994 pasal 32 mengalami perubahan di ayat 4 yang berbunyi termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Ayat 4 menjelaskan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Misalnya, berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani CQ, dan sebagainya. Walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendiri atau akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Nomor 16 tahun 2000 pasal 32 memberi perubahan di ayat 3A pasal bagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pasal 33 pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1983 dan perubahannya bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Pasal 33 menjelaskan sesuai dengan prinsip pembayaran pajak untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pembeli jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Nomor 28 tahun 2007 pasal 32 mengalami perubahan di ayat 1 dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diwakili dalam hal 1. Badan oleh pengurus, 2. Badannya dinyatakan valid oleh kurator, 3. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badannya ditugasi untuk melakukan pemberesan, 4. Badan dalam likuidasi oleh likuidator, 5. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, atau 6. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunnya. Kali ini pada pasal 34 dan pasal 35. Nah, pada pasal 34 tahun 1983 berisikan tentang setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 35 di tahun 1983 berisikan tentang apabila dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Nah, pada pasal 34 dan pasal 35 di tahun 1983 hanya pada pasal 35 yang memiliki perubahan amandemen. Nah, pasal 35 memiliki perubahan amandemen pada tahun 2007. Nah, pada tahun 2007 ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, konsultan pajak, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Untuk pasal 35 terdiri adanya 2 ayat, yaitu ayat 1 dan 2. Untuk pasal 36 hanya ada 1 ayat, yaitu 1A, 2B, dan C. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terdapat adanya perubahan apabila dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank untuk membantu keterangan sebagai bukti. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor Tahun 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terdapat 1 ayat, 1 pasal, yaitu ayat 36. Adanya penambahan ayat, jadi total ayat tersebut untuk perubahan ayat di atas adanya 3. Bahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak. Untuk tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tidak ada perubahan dalam pasal 35A dan 36. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 penetapan peraturan pemerintah pengganti Nomor 6 Tahun 1983 pada pasal 36 adanya perubahan ayat dan isi atas sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%. Pasal 36A pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 36A tersebut disisipkan di antara pasal 36 dan 37 yang berbunyi, apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketentuan pasal 36A diubah sehingga menjadi 5 ayat. Sedangkan di antara pasal 36A dan pasal 37 disisipkan 3 pasal, yaitu 36B, 36C, dan 36D. Adapun pasal 36B berbunyi sebagai berikut. 1. Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, pengawasan pelaksanaan dan penampungan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 36C dan 36D, di mana pasal 36 sebelumnya pada tahun 1983 hanya terdiri dari 2 pasal ayat, hingga akhirnya pasal 36 mengalami perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terdapat pasal 36A sampai pasal 36D. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pasal 36C dan 36D tidak mengalami perubahan, di mana isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Untuk pasal 36C sendiri, Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawasan Perpajakan yang ketentuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk pasal 36D ayat 1, Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Untuk ayat yang kedua, pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat ke-1 ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk penjelasan ayat 2, ialah pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan. Untuk pasal yang ketiga, ialah tata cara pemberian dan manfaat insentif sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 37 berbunyi, perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasannya, pasal
Pasal 37, sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena itu, undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan. Di tahun 2000 ada perubahan untuk pasal 37 sehingga berbunyi besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasannya, pasal 37, sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang dapat berubah-ubah. Karena itu, undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan. Untuk di tahun 1994, 2008, dan 2009, untuk pasal 37 tidak ada perubahan. Pasal 37 huruf A, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.